Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Miss harap selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai bab baru kita, yaitu bab usaha dan energi. Sebelumnya pasti kalian sudah pernah mempelajari apa itu usaha dan energi di SMP. Nah, yang pertama kita akan pelajari tentang usaha. Nah, sekarang kita akan pelajari usaha dalam fisika. Nah, usaha dalam fisika dideskripsikan sebagai apa? Yaitu sebagai gaya yang dikenakan pada benda sehingga berpindah pada jarak tertentu. Jadi kalau misalkan suatu benda dikenai gaya, misalkan kita sedang mendorong mobil misalkan, sehingga mobil itu bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain dengan jarak tertentu. Itulah yang dinamakan dengan kita melakukan usaha. Nah, tapi kalau misalkan mobilnya tidak bergerak, apa yang terjadi? Kita hanya melakukan gaya saja, berarti kita tidak melakukan usaha. Nah, sehingga usaha itu simbolnya W didefinisikan atau dirumuskan dengan F atau gaya dikali dengan S, yaitu perpindahan. Selanjutnya misalkan ada sebuah balok seperti pada gambar. Nah, baloknya seperti ini. Dia tidak mungkin kita langsung berikan usaha seperti mobil, yaitu dengan didorong langsung ke samping. Tapi dia diberikan gaya seperti ini. Gayanya itu membentuk sudut. Nah, kalau membentuk sudut seperti ini, masih ingat kan gaya yang di pembelajaran dinamika partikel? Gaya yang kita hitung adalah gaya yang mana? Adalah gaya yang searah dengan arah gerak benda. Nah, pakai yang mana? Yang ini atau yang ini? Sin atau cos? Pastinya pakai yang cos. Kenapa? Pakai yang cos. Karena kalau sin, kalau kita pakai yang ini, maka bendanya tidak akan bergerak. Kalau kita angkat, berarti dia bergeraknya ke atas, bukan melakukan perpindahan. Sedangkan kalau kita pakai yang ini bendanya bergerak ke kanan, karena orang yang ini menginginkan bendanya bergerak ke kanan. Nah, karena kita menggunakan F cos, sehingga W di sini menjadi apa? W sama dengan Fx. Kenapa Fx? Karena kita pakai yang sumbu X dikali dengan S. Nah, Fx-nya berapa? Fx-nya adalah F cos apa? F cos theta. Sehingga rumusnya akan menjadi apa? Rumusnya akan menjadi W sama dengan F cos theta. Nah, sampai di sini paham ya? Kalau begitu kita lanjut. Nah, bagaimana jika kalau misalkan bendanya gayanya ada banyak, lebih dari satu? Di sini gayanya ada F1, F2, dan F3 dengan sudut yang berbeda-beda. Untuk F1 kita pakai theta 1, sudutnya yang paling kecil. F2 pakai theta 2 dan F3 pakai theta 3. Berarti gimana? Berarti yang kita ambil adalah gayanya dengan berapa tindakan? Dengan 3 tindakan, yaitu F1 menggunakan theta yang pertama, F2 menggunakan theta yang kedua, dan F3 menggunakan theta yang ketiga. Nah, karena sudutnya kita ambil dari sudut benda, yaitu yang ini sudut benda ke bawah. Jadi yang pertama kita pakai hijau, yang kedua pakai biru. Dari sini tetap ke bawah ya, sampai ke yang mendatar ini, sampai ke sini. Yang ketiga juga kita pakai yang ungu sampai ke bawah. Oke, berarti dia ada 3 tindakan. Jadi W sama dengan gaya pertama ditambah gaya kedua dan gaya ketiga. Atau bisa dirumuskan sebagai berikut.
sigma W sama dengan W1 ditambah W2 ditambah W3. Dengan sigma W sama dengan F1 cos theta kali S ditambah F2 cos theta kali S ditambah F3 cos theta 3 kali S. Atau kalau misalkan kita mau mengeluarkan S-nya bisa seperti ini. Sigma W sama dengan F1 cos theta ditambah F2 cos theta 2 tambah F3 cos theta 3 dikali S. Sehingga rumusnya bisa menjadi sigma W sama dengan sigma Fx dikali dengan S. Oke, sampai di sini di usaha udah paham ya? Lanjut, kita akan melanjutkan pelajarannya ke energi. Nah, energi. Dalam fisika kita mengenal berbagai macam energi. Ada energi cahaya, yaitu sumber cahaya kita, yaitu matahari. Energi angin, sumber kita untuk bernafas atau menggerakkan kincir seperti di Belanda itu angin. Terus, kemudian ada energi air. Energi air itu biasanya digunakan untuk sumber energi untuk listrik ya. Terus ada energi nuklir juga. Namun saat ini kita tidak mempelajari energi-energi itu. Kita akan mempelajari dua jenis energi, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Nah, masih ingat tidak energi kinetik itu apa dan energi potensial itu apa? Nah, waktu di SMP kita udah pernah mengenal energi kinetik dan potensial, di mana energi kinetik itu adalah energi yang berhubungan dengan kecepatan benda atau V. Sedangkan energi potensial adalah energi yang berhubungan dengan apa? Dengan ketinggian benda. Jadi energi kinetik itu adalah energi apabila suatu benda memiliki kecepatan. Jadi misalkan kita menjalankan sepeda motor. Nah, di situ pasti memiliki kecepatan, bukan? Berarti di situ yang terjadi adalah energi kinetik. Berbeda dengan energi potensial. Kalau energi potensial itu adalah energi yang ada ketinggiannya. Sehingga kalau ada ketinggian, di mana benda itu jatuh, berarti dia ada gravitasinya. Oke, kita akan pelajari energi kinetik terlebih dahulu. Kalau dulu kita itu sudah mempelajari di SMP. Kalau energi kinetik itu rumusnya apa? Energi kinetik itu rumusnya sama dengan yang ada kecepatannya, yaitu setengah M kali V kuadrat. Nah, simpelnya seperti ini. SMP kita dipelajarin bahwa energi kinetik sama dengan setengah M V kuadrat. Sudah, gitu aja. Cuman bedanya untuk SMA kita akan mempelajarin apa sih yang menyebabkan EK itu sama dengan setengah M V kuadrat. Nah, jadi asal muasalnya. Pertama, masih ingatkah pembelajaran mengenai kecepatan di gerak lurus? Karena energi kinetik adalah energi yang mempelajari tentang gerak lurus, sehingga kita harus tahu kecepatan akhir di gerak lurus. Rumus kecepatan akhir di gerak lurus masih ingat, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, ini di pelajaran gerak lurus beraturan. Nah, apabila suatu benda itu V0 atau kecepatan awalnya 0, maka VT-nya menjadi berapa? VT, atau kita ambil V saja. V sama dengan ini 0, karena V0-nya sudah hilang, kita jadikan angka. Jadi bendanya pertama itu diam, ditambah 2AS. Oke, jadi kalau misalkan kita cari S gimana? Kalau kita cari S berarti V kuadrat sama dengan 2AS. Kalau S-nya kita bawa ke kiri gimana? Berarti S sama dengan yang mana yang di atas? Karena yang AS 2A adalah menempel dengan S, sehingga 2A pasti di bawah. Jadi V kuadrat per 2A. Nah, sekarang kita hubungkan dengan persamaan di hukum Newton. Nah, hukum Newton yang hukum 2 Newton itu rumusnya apa? F sama dengan M kali A. Kemudian kita tambahkan dengan rumus usaha. Rumus usaha adalah W sama dengan F kali S.
Nah, berarti F di sini kita ganti dengan M kali A. Jadi W sama dengan M kali A kali S. W sama dengan M kali A kali S. Kemudian gimana? Kemudian S-nya di sini, S ini kita rubah ke S yang di sebelah kiri. Jadi rumusnya menjadi gimana? Menjadi W sama dengan M kali A kali V kuadrat per 2A. Nah, S-nya kita ganti V kuadrat per 2A. Di sini A-nya boleh kita coret. Jadi di sini A-nya kita coret. Sehingga W sama dengan M kali V kuadrat per 2. Nah, W itu adalah usaha. Usaha itu sama dengan energi. Sehingga W sama dengan energi kinetik. Jadi, energi kinetik rumusnya menjadi M kali V kuadrat per 2. Atau setengah M V kuadrat. Nah, nggak cukup. Jadi kita pakai rumusnya itu. Jadi Eka sama dengan setengah MV kuadrat. Inilah alurnya. Sampai di sini paham ya? Kalau begitu kita lanjut dulu ke energi potensial. Nah, tadi energi potensial adalah energi yang bagaimana? Energi yang ada hubungannya sama gravitasi. Jadi rumus di SMP kita sudah tahu bahwa energi potensial itu adalah EP sama dengan M kali G kali H. Jadi di sini ada gravitasi dan ada ketinggian. Jadi rumus energi potensial adalah massa kali gravitasi kali H. Kemudian energi potensial ini ada dua. Ada apa saja? Ada energi potensial gravitasi, ada energi potensial pegas. Jadi ada energi potensial untuk gravitasi dan ada energi potensial untuk pegas. Nah, untuk yang gravitasi kita sudah membahasnya tadi, yaitu yang mana? Yaitu yang EP sama dengan MGH. Itu untuk dia jika ada gravitasi atau seperti pada bola yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Kemudian energi potensial pegas itu mirip dengan energi kinetik rumusnya, cuman bedanya rumusnya menjadi EP sama dengan setengah kx kuadrat, dimana EP ini sama energi potensial pegas, satuannya joule, setengah K itu adalah konstanta pegas, satuannya newton per meter, biasanya kita dikasih tahu, dan X adalah pertambahan pegas, namanya pertambahan pegas, jadi satuannya adalah meter. Jadi kalau misalkan ada suatu pegas, misalkan seperti ini, di sini ada pegas. Nah, awalnya pegas itu tidak diberikan benda. Jadi misalkan panjangnya 5 cm. Kemudian diberi benda sehingga panjangnya bertambah menjadi 7 cm. Jadi pertambahan panjangnya adalah berapa? 7 dikurangi 5 jadi 2 cm. Jadi X-nya adalah 2 cm. Nah, kalau misalkan kita ditanyakan K atau konstanta pegasnya kita bisa gitu. Oke, sampai di sini sudah mengerti ya? Kalau sudah, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Nah, kalau begitu kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang hubungan usaha dan energi. Nah, tadi kita membahas energi, ada energi kinetik dan energi potensial. Jadi kita membahas pertama adalah hubungan antara usaha dan energi kinetik. Oke, di sini ada benda. Seperti yang kita tahu, energi kinetik adalah energi yang berhubungan sama yang namanya V atau kecepatan. Jadi di sini ada benda. Di benda pertama
itu ada yang namanya benda dengan kecepatan V1 atau masih dia 0, atau misalkan jika diberikan V dia masih pelan. Kemudian ini V2, jadi V1 di sini sama V2 pasti berbeda. Jika bendanya dia pertama adalah diam, bergerak dengan V2, bergerak dengan kecepatan tertentu, menjadi V2. Kemudian di sini ada S. S itu apa? S itu adalah perpindahan benda. Nah, jadi dia berpindahnya sejauh seperti apa? Sejauh S seperti itu. Oke, kita lanjut ke perumusannya. Nah, perumusannya adalah seperti yang kita tahu. Kita ke gerak lurus dulu, kita ke rumus A atau percepatan. Masih ingat rumus A? Percepatan itu adalah bukan yang tadi ya, berbeda, yaitu yang A sama dengan delta V per delta T, atau percepatan sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal min kecepatan awal per waktu. Nah, atau bisa juga dirumuskan dengan T sama dengan kecepatan akhir dikurangin kecepatan awal per percepatan. Ini sama aja. Sehingga kecepatan bisa dirumuskan dengan apa? Sehingga kecepatan bisa dirumuskan dengan V1 ditambah V2 per 2 atau S per T. Nah, itu rumus kecepatan. Nah, tadi rumus kecepatan adalah S per T. Sehingga bisa juga dirumuskan dengan jika kita mencari T sama dengan 2S per V1 ditambah V2. Nah, kalau T sama dengan 2S per V1 plus V2, T di sini kita ganti dulu. T kita ganti yang ini. Terus kita masukkan tetap di 2S. Jadi T-nya menjadi apa? V2 min V1 per A sama dengan 2S per V1 plus V2. Nah, kalau udah kayak gini, kalau misalkan kita kali silang jadi apa? Jadi yang ini kita kali ke sini, ini kita kali ke sini. Sehingga menjadi 2AS sama dengan bagaimana? V2 min V1 dikali V1 plus V2. Jadi sama dengan V2 min V1 kali V1 plus V2 atau V2 plus V1, sama aja ya. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa mengkuadratin, jadi dikali pelangi. Nah, sehingga 2AS sama dengan V2 kuadrat min kali plus jadi min V1 kuadrat. Nah, sampai sini paham ya? Jadi 2AS sama dengan V2 kuadrat dikurangin V1 kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan lagi ke hukum Newton supaya kita bisa menghubungkan antara usaha dan energi kinetik ini sendiri. Nah, kita masukkan hukum Newton, yaitu rumusnya adalah A sama dengan F per M. Tadi rumus yang kita dapat adalah 2AS sama dengan V2 kuadrat min V1 kuadrat. Masukkanlah ini. Jadinya gimana? A kita ganti dengan F per M. Jadinya 2F per M kali S sama dengan V2 kuadrat min V1 kuadrat
Kemudian M-nya kita pindah ke sebelah kanan dan 2-nya juga. Jadi F kali S. Kenapa kita pindah 2 sama M-nya? Karena W sama dengan F kali S ya. Jadi 2 sama M-nya pindah ke kanan. Jadinya karena M-nya di bawah, maka pindahnya ke atas. Jadi M kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. 2-nya karena di atas, jadi kalau pindah ke kanan, pindah ke bawah. Per 2. Fs itu sama dengan apa? Sama dengan W. Sama dengan, kita ubah jadi setengah aja karena U2-nya di bawah. Setengah M V2 kuadrat kita kali masuk dikurangin setengah M V1 kuadrat. Nah, setengah MV kuadrat ini kita bisa berubah menjadi apa? Ini menjadi energi kinetik. Jadi yang kedua menjadi energi kinetik akhir atau W sama dengan EK akhir, EK2 dikurangin EK1. Nah, inilah hubungan antara energi kinetik dan usaha. Sehingga kalau misalkan kita rumuskan lebih simpel lagi, W sama dengan delta EK. Jadi selisih antara EK pertama dan EK kedua. Dimana W adalah usaha, namanya usaha pasti satuannya joule. EK itu adalah energi kinetik, yang V pakai menggunakan V1 itu energi kinetik dengan kecepatan awal, dan energi V2 menggunakan kecepatan akhir. Namanya energi pasti satuannya juga joule. Oke. Sampai di sini paham ya? Jadi hubungan antara usaha dan energi kinetik seperti itu. Kita lanjut, hubungan antara usaha dan energi potensial. Nah, untuk energi potensial contohnya seperti ini. Jadi ada benda yang jatuh dari atas dengan ketinggian tertentu yaitu H1. Sampai di tengah-tengah dia memiliki kecepatan berbeda dengan ketika sampai di bawah. Jadi dari V1 sampai ke V2 ini dia kecepatannya berbeda. Biasanya semakin turun semakin cepat. Berarti jika kita mencari tinggian antara V1 dan V2 itu menjadi delta H sama dengan H1 dikurangi H2 gitu. Nah, bagaimana hubungan usaha dan energi potensial ini? Hubungannya adalah seperti ini. Jadi tadi delta H sama dengan H1 dikurangin H2. Jadi ketinggian pertama dikurangin ketinggian kedua. Nah, H ini sama dengan apa? Sama dengan jarak. Jarak itu atau perpindahan itu dirumuskan dengan apa? Dirumuskan dengan S. Jadi H1 min H2 ini bisa sama dengan S juga ya. Itu sebagai jarak. Kemudian ingat, rumus untuk mencari W adalah apa? W sama dengan F kali S. Nah, ingat, karena dia bendanya itu ada jatuh dari atas ke bawah, memiliki gravitasi dan memiliki massa, berarti bendanya itu memiliki apa? Memiliki berat. Bendanya memiliki berat. Berat itu adalah W kecil. W kecil sama dengan massa kali gravitasi di perumusan hukum Newton 1. Nah, kemudian W usaha sama dengan F kali S. F itu sama dengan apa? Karena dia jatuh ke bawah, F itu sama dengan gaya yang dialami adalah gaya berat. Berarti sama dengan W kecil kali S. Nah, kita masukkan W sama dengan W kecil apa? M kali G kali S. Nah, S di sini sama dengan yang mana? S di sini sama dengan ini. Jadi kita masukkan lagi W besar atau usaha sama dengan M kali G kali H1 dikurangin H2 gitu. Kita kalikan masuk semuanya. Jadi apa? Jadi W sama dengan MG H1 dikurangin MG H2. Ini lebih gampang daripada energi kinetik. Nah, MGH ini sama dengan apa?
sama dengan energi potensial. Jadi W sama dengan EP1 dikurangi EP2. Nah, simpelnya W atau usaha sama dengan delta EP. Begitu saja. Jadi usaha sama dengan perubahan yang dilakukan energi potensial, yaitu besar usaha yang dilakukan oleh gaya berat merupakan selisih energi potensialnya. Sampai di sini di hubungan usaha dan energi paham ya? Kalau begitu di pelajaran selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran di subbab selanjutnya di usaha energi, yaitu hubungan kekekalan energi mekanik. Sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan bisa langsung WA atau Telegram Japri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.